Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyagi. Bab 4. Aku suka sekolah ini. Sesaat kemudian, Toto-chan menjerit kegirangan lalu berlari cepat ke arah sekolah kereta. Dia menoleh ke belakang dan berteriak kepada Mama. "Ayo, Ma, cepat, cepat, ayo kita naik kereta yang tidak bergerak itu." Karena kaget, Mama langsung berlari menyusulnya. Mama pernah jadi anggota tim basket. Jadi, larinya Mama lebih cepat daripada Toto-chan. Mama menarik rok Toto-chan tepat ketika putrinya itu sudah sampai di depan pintu salah satu gerbong. "Kau belum boleh masuk," kata Mama menghalanginya. "Gerbong-gerbong ini kelas dan kau belum diterima di sekolah ini. Kalau kau memang ingin naik kereta ini, kau harus bersikap manis dan sopan di depan kepala sekolah. Sekarang, kita akan menghadap kepala sekolah. Kalau kau bersikap sopan dan baik, mungkin kau akan diterima di sekolah ini. Mengerti?" Toto-chan sangat kecewa karena tidak bisa langsung naik kereta, tapi memutuskan untuk mematuhi kata-kata Mama. "Baiklah," katanya, kemudian menambahkan, "Aku suka sekolah ini." Ingin rasanya Mama bilang, masalahnya sekarang bukanlah apakah Toto-chan suka sekolah itu atau tidak, tapi apakah kepala sekolah mau menerimanya. Mama melepaskan ujung rok Toto-chan yang dipeganginya, menggandeng tangannya, lalu berjalan ke kantor kepala sekolah. Semua gerbong kereta itu hening, karena saat itu jam pelajaran pertama untuk semua kelas sudah dimulai. Halaman sekolah yang tidak begitu luas, tidak dikelilingi tembok, tapi pepohonan. Di sana sini ada petak-petak bunga dengan bunga-bunga merah dan kuning. Kantor kepala sekolah tidak terletak di dalam gerbong, tapi di sisi kanan sebuah bangunan berlantai 1. Bangunan itu terletak di atas tangga batu berbentuk setengah lingkaran yang tingginya kira-kira 7 undak-undakan, tepat di seberang gerbong sekolah. Toto-chan melepaskan tangannya dari gandengan Mama lalu berlari ke tangga itu. Tiba-tiba, dia berhenti dan memutar badan, nyaris membuat Mama menabraknya. "Ada apa?" tanya Mama, khawatir Toto-chan berubah pikiran tentang sekolah itu. Sambil berdiri lebih tinggi daripada Mama di undak-undakan paling atas, dengan sikap serius, Toto-chan berbisik kepadanya. "Pria yang akan kita temui pasti kepala stasiun." Mama punya sifat yang sangat sabar dan suka bercanda. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Toto-chan lalu berbisik. "Kenapa?" Toto-chan balas berbisik. "Mama bilang dia kepala sekolah. Tapi kalau dia yang punya semua gerbong itu, dia pasti kepala stasiun." Mama harus mengakui bahwa memang tidak biasanya sekolah menggunakan gerbong kereta sebagai kelas. Tapi saat itu tak ada waktu untuk menjelaskan. Dia berkata ringkas, "Kenapa kau tidak tanyakan saja pada kepala sekolah nanti?" "Tapi lihat saja Papa. Papa pemain biola dan punya beberapa biola. Tapi itu tidak membuat rumah kita jadi toko biola kan?" "Benar juga," kata Toto-chan sambil menggandeng tangan Mama. Bab 5. Kepala sekolah. Ketika Mama dan Toto-chan masuk, pria yang ada di kantor itu bangkit berdiri dari kursinya. Rambutnya tipis, beberapa giginya sudah tanggal, tapi wajahnya terlihat segar. Meskipun perawakannya tidak terlalu tinggi, bahu dan lengannya tampak tegap, dia mengenakan setelan jas hitam yang bersih dan rapi meskipun sudah tampak tua. Sambil membungkuk memberi hormat, Toto-chan bertanya dengan penuh semangat, "Bapak ini apa? Kepala sekolah atau kepala stasiun?" Mama merasa malu, tapi sebelum sempat menjelaskan, pria itu tertawa dan menjawab, "Aku kepala sekolah di sekolah ini." Toto-chan senang. "Oh, aku senang sekali," katanya, "karena aku ingin minta bantuan Bapak. Aku ingin bersekolah di sini." Kepala sekolah
menyuruh Tutu Chan duduk lalu berpaling kepada Mama. Anda boleh pulang sekarang, saya ingin bicara dengan Tutu Chan. Sesaat Tutu Chan merasa tidak enak, tapi entah mengapa dia merasa akan cocok dengan pria itu. Baiklah, saya tinggalkan dia bersama Anda, kata mamanya dengan berani, lalu menutup pintu di belakangnya setelah dia keluar. Kepala sekolah menarik kursi ke dekat Tutu Chan, lalu duduk berhadapan dengan gadis cilik itu. Ketika mereka sudah duduk nyaman, dia berkata, "Sekarang, ceritakan semua tentang dirimu. Ceritakan semua dan apa saja yang ingin kau katakan." "Apa saja yang aku suka?" Tutu Chan mengira kepala sekolah akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawabnya. Ketika dia berkata Tutu Chan boleh menceritakan apa saja yang ingin diceritakannya, Tutu Chan senang sekali dan langsung berbicara penuh semangat. Ceritanya kacau dan urutannya tidak karuan. Tapi semua dikatakannya apa adanya. Dia bercerita kepada kepala sekolah tentang betapa cepatnya kereta yang mereka tumpangi. Tentang bagaimana dia minta diperbolehkan menyimpan satu karcis kereta kepada petugas pengumpul karcis. Tapi tidak diizinkan. Tentang sarang burung walet. Tentang Rocky, anjingnya yang berbulu coklat dan bisa melakukan berbagai keterampilan. Tentang bagaimana dia suka memasukkan gunting ke dalam mulutnya waktu di taman kanak-kanak dan gurunya melarangnya karena lidahnya bisa tergunting. Tapi dia tetap saja melakukannya. Tentang bagaimana dia membersih hidung karena mama memarahinya kalau hidungnya melet. Tentang papa yang sangat pandai berenang dan menyelam. Dia terus bicara tanpa henti. Kepala sekolah mendengarkan, tertawa, mengangguk dan berkata, lalu, dan Tutu Chan merasa senang sekali. Dia terus bercerita sampai akhirnya kehabisan cerita. Tutu Chan duduk dengan mulut terkatup sambil berpikir keras mencari bahan cerita. "Tak ada lagi yang ingin kau ceritakan?" tanya kepala sekolah. "Sayang benar kalau berhenti bercerita sekarang," pikir Tutu Chan. "Ini kesempatan yang bagus sekali. Tak ada lagi kah yang bisa diceritakannya?" Dia berpikir-pikir. Kemudian dia mendapat ide. Dia bisa cerita tentang gaun yang dikenakannya hari itu. Hampir semua bajunya buatan mama, tapi yang hari ini dibeli di toko. Setiap pulang sekolah di sore hari, pakaiannya selalu robek. Ada yang robeknya parah. Mama tak pernah tahu kenapa bisa begitu. Bahkan celana dalamnya yang terbuat dari kain katun putih juga robek-robek. Tutu Chan menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa pakaiannya robek-robek karena dia suka menyeberangi kebun orang dengan menyusup di bawah pagar halaman atau merayap di bawah kawat berduri yang memagari tanah-tanah kosong. Karena itu katanya, tadi pagi ketika hendak berpakaian sebelum berangkat ke sini, baru ketahuan bahwa ternyata semua gaun buatan mama robek. Jadi dia harus mengenakan rok yang dibeli mama. Rok itu bermotif kotak-kotak kecil merah abu-abu terbuat dari kain jersey. Baju yang lumayan bagus, tapi menurut mama, sulaman bunga-bunga merah di kerahnya jelek sekali. "Mama tidak suka kerah ini," kata Tutu Chan sambil menunjukkan kerahnya kepada kepala sekolah. Setelah itu, Tutu Chan benar-benar kehabisan cerita. Dia berpikir keras, tapi tak bisa menemukan bahan cerita lain. Hal ini membuatnya merasa agak sedih. Untungnya, tepat ketika itu kepala sekolah berdiri lalu meletakkan tangannya yang besar dan hangat di kepala Tutu Chan sambil berkata, "Nah, sekarang kau murid sekolah ini." Itulah kata-kata yang diucapkannya. Pada saat itu, Tutu Chan merasa dia telah bertemu dengan orang yang benar-benar disukainya. Belum pernah ada orang yang mau mendengarkan dia sampai berjam-jam seperti kepala sekolah. Lebih dari itu, kepala sekolah sama sekali tidak menguap atau tampak bosan. Dia selalu tampak tertarik pada apa yang diceritakan Tutu Chan, sama seperti Tutu Chan sendiri. Tutu Chan belum belajar tentang menghitung waktu, tapi dia merasa telah bercerita cukup lama. Kalau sudah mengerti jam, dia pasti kaget dan semakin berterima kasih kepada kepala sekolah. Bayangkan, Tutu Chan dan Mama sampai di sekolah itu jam 8. Tapi ketika dia selesai bercerita dan kepala sekolah menyatakan dia murid sekolah itu, pria itu melihat jam sakunya dan berkata,
Waktunya makan siang. Jadi, kepala sekolah sudah mendengarkan cerita Toto-chan selama 4 jam penuh. Tidak pernah sebelum atau sejak saat itu ada orang dewasa yang mau mendengarkan Toto-chan sampai selama itu. Lagi pula, mama dan guru wali kelasnya yang dulu pasti heran kalau tahu ada anak umur 7 tahun yang bisa menemukan bahan obrolan untuk diceritakan selama 4 jam penuh tanpa henti. Tentu saja, ketika itu Toto-chan tidak tahu bahwa dia dikeluarkan dari sekolah karena gurunya sudah kehabisan akal menghadapinya. Wataknya yang periang dan terkadang suka melamun membuat Toto-chan berpenampilan polos. Tapi, jauh di dalam hatinya, dia merasa dirinya dianggap aneh dan berbeda dari anak-anak lain. Bagaimanapun, kepala sekolah membuatnya merasa aman, hangat, dan senang. Dia ingin bersama kepala sekolah selama-lamanya. Begitulah perasaan Toto-chan terhadap kepala sekolah. Sosaku Kobayashi. Pada hari pertama sekolah itu, dan untungnya, begitu pula perasaan kepala sekolah terhadapnya. Bab 5. Makan siang. Kepala sekolah mengajak Toto-chan melihat tempat murid-murid biasa makan siang. Kita tidak makan siang di kereta, jelasnya, tapi di aula. Aula terletak di puncak undakan batu yang tadi dilewati Toto-chan. Ketika sampai di sana, mereka melihat para murid sedang sibuk dan gaduh memindahkan meja, kursi, mengatur semua membentuk lingkaran. Mereka berdiri di pojokan. Melihat kesibukan itu, Toto-chan menarik-narik jas kepala sekolah dan bertanya, "Di mana anak-anak yang lain?" "Mereka semua sudah di sini," jawab kepala sekolah. "Sudah semua?" Toto-chan tak percaya. Di sekolahnya yang lama, satu kelas saja isinya sudah sebanyak ini. "Maksud Bapak, hanya ada kira-kira 50 anak di seluruh sekolah?" "Iya," kata kepala sekolah. Segala sesuatu tentang sekolah ini berbeda dari sekolah-sekolah lain, pikir Toto-chan. Ketika semua sudah duduk, kepala sekolah bertanya kepada murid-murid, apakah mereka semua membawa sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan? "Ya!" jawab mereka serentak sambil membuka kotak-kotak bekal makan siang mereka. "Mari kita lihat apa yang kalian bawa," kata kepala sekolah. Lalu ia berjalan di dalam lingkaran dan melihat isi setiap kotak bekal sementara anak-anak berteriak kegirangan. "Aneh sekali," pikir Toto-chan. "Apa maksudnya dengan sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan? Sekolah ini lain, ini menyenangkan." Tak pernah terpikirkan olehnya bahwa makan siang di sekolah bisa sangat menyenangkan seperti sekarang. Pikiran bahwa besok dia akan duduk di salah satu kursi itu menunjukkan kepada kepala sekolah bekal makan siangnya yang berupa sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan membuat Toto-chan senang sekali sampai ingin rasanya meloncat-loncat kegirangan. Ketika berkeliling memeriksa bekal makan siang anak-anak, punggung kepala sekolah tertimpa sinar matahari tengah hari yang lembut. Demikian cerita hari ini.